Assalamualaikum, hai teman-teman, balik lagi di Unifa Channel. Terima kasih udah klik video ini. Dan buat teman-teman yang baru hadir di channel aku, salam kenal buat semuanya ya. Alhamdulillah aku bisa sharing lagi video tentang budgeting. Kali ini aku akan evaluasi budgeting Januari, rutinitas di akhir bulan untuk memeriksa apakah budgeting yang kita buat udah sesuai atau malah ada pos yang over budget. Seperti biasa, aku akan cek dulu setiap pos di dompet pintar. Sambil aku mau sapa-sapa dulu, apa kabar nih teman-teman, bunda-bunda? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Semoga kita semua selalu sehat, bahagia. Semoga selalu diberikan rezeki yang berkah dan selalu dilancarkan untuk setiap aktivitasnya, amin. Dan aku juga mau ucapin terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sampai saat ini udah selalu support channel aku. Terima kasih, semoga kebaikan teman-teman semua dibalas dengan kebaikan yang berkali lipat. Alhamdulillah ini dapat sisa budget dari beberapa pos. Tadi dari pos dana tak terduga budgetnya aman gak kepakai, juga ada sisa dari pos dana servis sebesar 20.000. Dan untuk semua pos sudah kosong. Untuk sisa dari dana servis nanti akan disimpan di binder saving. Sementara untuk sisa dari kategori pos pengeluaran tidak tetap, aku akan simpan dulu untuk dana jaga-jaga ya teman-teman. Lanjut, ini aku catat dulu untuk budget terpakai dan sisanya. Untuk proses budgeting ini memang seperti berulang setiap bulannya. Dari mulai bikin budget plan sampai evaluasi itu hampir sama aja. Hanya mungkin di bagian evaluasi ini kadang hasilnya bisa beda. Kadang bisa ngepas banget budgetnya, bisa dapat sisa budget juga, atau malah kadang ada yang over budget. Jadi untuk evaluasi budget ini juga penting, karena bisa membantu memperbaiki jika ada yang belum sesuai dari budgeting yang kita buat ya teman-teman. Dan dari budget Januari, alhamdulillah masih dapat sisa 122.000. Jadi total untuk budget terpakai sekitar 1.728.000. Ini aku akan hitung dulu uangnya. Dan dari dapat sisa ini seperti dapat bonus dari budgeting yang kita buat ya teman-teman. Ini aku udah hitung untuk total uangnya sesuai ada 122.000. Lanjut aku akan simpan dulu untuk dana jaga-jaga ya teman-teman. Dan untuk pos-pos di dompet pintar udah kosong semua. Ini siap diisi untuk budgeting bulan Februari. Lanjut, tadi ada sisa dari dana servis. Aku akan simpan ke pos sisa di binder saving ini. Tapi sebelumnya aku mau ambil dulu untuk tabungan modal. Rencananya buat nambah stok barang dagangan. Dan kebetulan juga mau nambah barang jenis baru. Ini kemarin aku udah ganti catatannya. Untuk saldo terakhir ada 650.000. Jadi untuk tabungan ini bisa diambil sewaktu-waktu jika dirasa butuh tambah modal ya teman-teman. Dan untuk setiap kategori tabungan yang aku buat, ini udah sesuai kebutuhan kami dan nabungnya itu juga sesuai kemampuan. Lanjut, ini aku catat dulu di bulan Januari karena diambil semua. Untuk saldonya kembali kosong, nanti dilanjut nabung lagi di bulan depan. Akhirnya dari rutin nabung bisa kekumpul juga dan bisa bermanfaat sesuai tujuannya. Ini aku simpan kembali catatannya. Lanjut, aku akan tambahkan sisa dari pos dana servis tadi. Tadi ada sisa budget 20.000 dan ini aku lihat dulu catatannya. Ada saldo terakhir di tahun 2023 sebesar 60.000. Ini aku tambahkan 20.000. Sekarang untuk totalnya bertambah jadi 80.000 ya teman-teman. Aku akan catat dulu. Jadi ini jika masih ada sisa budget receh misalkan 10.000, 20.000, itu aku rutin tambahkan ke pos ini. Nanti saat butuh nambah budget buat servis atau beli sesuatu, itu bisa ambil dari pos ini. Lanjut, aku lihat untuk pos sisa dana kesehatan. Kemarin aku ambil 100.000.
untuk nambah beli obat dan vitamin, dan ini saldo terakhir masih 100.000. Untuk pos dana sosial ini aku juga mau lihat. Untuk saldo terakhir di 2023 kemarin ini masih 120.000, dan untuk di bulan ini nggak ada sisa budget ya teman-teman. Aku udah selesai tambahkan untuk sisa dari pos dana servis, dan untuk evaluasi budget Januari udah selesai. Lanjut, aku akan buat rencana anggaran untuk bulan Februari 2024. Seperti biasa, aku akan catat seluruh kategori dari pos pengeluaran dan besar budgetnya. Sebelumnya, aku tulis dulu di bagian atas untuk budgeting bulan Februari. Untuk bikin budget plan, aku biasanya bikin yang simpel aja. Palingan ini aku kasih sedikit hiasan stiker, biar tampilannya tuh lebih menarik dan makin nambah semangat buat budgetingnya. Untuk income di bulan Februari ini mengalami penurunan dari bulan sebelumnya karena memang banyak acara, jadi mengharuskan untuk tutup usaha dulu, dan totalnya tuh hampir semingguan dalam sebulan ini harus libur. Dan untuk income ini ada sebesar 2.400.000. Jadi kalau pas libur jadinya tuh kan nggak ada pemasukan atau penghasilan ya teman-teman. Jadi untuk budgeting tiap bulan itu dengan penghasilan tidak tetap harus lebih bisa mengatur, karena harus bisa menyesuaikan dengan kebutuhan yang hampir sama, tapi dengan income yang kadang itu lebih besar atau lebih kecil di tiap bulannya. Lanjut, setelah kita tahu berapa income-nya, kita catat kategori pos apa aja yang kita butuhkan dan berapa besar budgetnya. Ini tinggal disesuaikan aja dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing. Dan saat udah terima income, akan lebih mudah ya nanti buat bagi ke dalam pos-pos di dompet pintar. Dan karena harus menyesuaikan dengan besarnya income, jadi ada beberapa pos yang akan aku kurangin budgetnya. Untuk pos keperluan pribadi, ini aku kurangin budgetnya jadi 50.000. Untuk pos fund juga berkurang jadi 200.000. Dan untuk dana tak terduga hanya aku budgetkan 30.000 ya teman-teman. Dan untuk total keseluruhan budget kategori pengeluaran tidak tetap sebesar 1.650.000. Nanti jika ada kekurangan itu akan terbantu dari extra income. Dan ini aku udah selesai, aku udah catat. Lanjut, di halaman berikutnya aku akan buat untuk kategori dari pos-pos pengeluaran tetap. Dari pos-pos kebutuhan, lanjut aku akan catat untuk pos-pos tabungan. Dan untuk budget tabungan ini juga harus sedikit dikurangin. Dan meskipun untuk kategori tabungan yang aku buat itu ada lumayan banyak, bukan berarti uang kita itu terkumpul banyak dan terus bertambah ya teman-teman. Karena kan dari setiap tabungan itu udah ada tujuannya. Jadi ya kalau udah selesai nabungnya pasti langsung dipakai, seperti buat dana lebaran, buat renov rumah, buat liburan, buat beli barang kebutuhan dan lainnya. Mungkin untuk tabungan investasi aja yang bisa terkumpul, karena memang tujuannya kan buat jangka panjang. Dan ada juga dana darurat. Untuk dana darurat ini harapannya juga bisa terkumpul dalam nominal yang besar, tapi kenyataannya ya tetap terambil juga karena kondisi darurat atau tidak terduga yang kita alami. Jadi dengan budgeting bukan berarti bisa ngumpulin terus-menerus uang dengan cara memiliki tabungan lebih dari satu, kecuali mungkin untuk teman-teman yang udah memiliki income besar ya. Karena buat aku dari belajar budgeting ini itu udah ngebantu banget mengatur income, belajar mencukupkan, dan yang pasti jadi lebih tahu batas, prioritas, hal yang harus diutamakan dalam membelanjakan uang di kehidupan sehari-hari. Jadi untuk beberapa kebutuhan di masa sekarang dan masa depan jadi bisa terpenuhi.
Dan harapannya dari setiap proses budgeting ini, finansial kita ke depannya bisa lebih baik, semua kebutuhan keluarga bisa tercukupi dengan lebih baik lagi. Ini aku udah selesai ya catat kategori untuk pos tabungan dan juga besar budgetnya. Untuk sinking fund nanti insya Allah aku akan tambah dari extra income karena ada target untuk dana lebaran itu bisa selesai di bulan April nanti ya teman-teman. Semoga awal tahun 2024 ini jadi langkah baik untuk memulai hal baik. Dan buat teman-teman yang mau belajar budgeting ini, mungkin ini waktu yang tepat. Yuk mulai di awal tahun sama-sama kita belajar mengatur keuangan keluarga dengan lebih baik lagi. Dan aku mau ucapin terima kasih banyak ya buat teman-teman semua yang udah ikutin sharing aku kali ini sampai akhir. Semoga video ini bisa bermanfaat dan mohon maaf bila ada salah kata. Tetap semangat dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.